Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hermansyah, motivator parabola Majalengka. Akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang mengeluh tentang pemasangan antena digital ini, katanya gagal. Gagalnya itu kenapa? Ya karena para tetangga katanya mendapatkan banyak channel. Ada yang 23, ada yang 24, 25, 30 dan seterusnya. Nah, sedangkan punya saya katanya ini hanya berapa? 4 channel. Nah, karena keseharian saya ini servis dan pasang semua jenis parabola ya, termasuk antena TV digital ini gitu ya. Makanya di sini saya akan sedikit sharing aja ya, sedikit berbagi pengalaman aja. Gimana sih ya agar pemasangan antena ini berhasil ya. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui gitu ya. Ya semoga aja ya, dengan harapan ya ada teman-teman juga yang banyak terbantu dengan sharingnya pengalaman saya ini. Oke, kita langsung simak aja videonya ya sampai habis ya. Oke, sebelum melakukan pemasangan antena TV digital ini, pastikan rumah kita itu sudah tercover oleh jaringan TV digital. Ya, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah rumah kita itu sudah tercover oleh jaringan TV digital apa belum? Ya, salah satunya dengan mendownload yang namanya sinyal TV digital di Play Store ya. Nah, nanti di situ bisa mengetahui titik koordinat kita. Kalau misalnya di zona merah, nah berarti isinya bagus. Tapi kalau misalnya untuk zona kuning dan hijau itu biasanya sinyalnya sedang. Sedangkan untuk di zona abu-abu ya atau biru muda gitu ya, itu biasanya sinyalnya lemah. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah terbiasa menggunakan antena UHF ya sebelumnya, itu tidak perlu lagi menggunakan aplikasi sinyal TV digital ini karena masih menggunakan stasiun transmisi yang sama, yaitu dari tower ke tower ya. Kalau yang dulu sinyalnya analog, sekarang sinyalnya digital. Oke, kita langsung ke tips yang kedua ya. Pastikan kabel ini ya dan konektor ini ya, ini terpasang dengan baik, jangan ada yang korslet. Nah, kenapa mereka banyak yang gagal dalam pemasangan antena UHF ini? Ya, misalnya nggak dapat sinyal, hanya dapat beberapa. Nah, biasanya frekuensi yang lemah ini tidak dapat kalau di konektornya itu ada yang korslet. Ya, apalagi kalau misalnya ada sambungan. Nah, ya ada sambungan sih boleh-boleh aja, yang penting rapi. Tapi kalau ada sambungan ya, misalnya ada sambungan ada yang korslet ya, dari aluminium foilnya ini korslet sedikit aja ke tembaga ini, atau dari sini satu helai saja ya ke menempel ke bagian kawat tembaga ini, maka itu sinyal TV digitalnya itu tidak dapat dengan maksimal gitu loh. Kalau dulu ya dari sinyal analog itu masih bisa ya, kalau koset-koset dikit aja itu masih bisa berjalan. Tapi kalau sekarang untuk sinyal TV digital ini sangatlah sensitif, jadi tidak bisa mendapatkan sinyal TV digital. Walaupun bisa ya, hanya beberapa frekuensi saja. Masih ada satu lagi ini di bagian konektor ini ya. Nah, dan ini saya sering menemukan ya, ini konektornya bagus ya, dan ini terlihat rapi sekali ini karena ini dari pabrik ya, dari pabriknya udah bagus seperti ini. Tapi saya sering menjumpai ya di dalamnya itu ada yang korslet ya, satu helai atau dua helai serabut yang menempel ke tembaga. Ini saya sering menjumpai, makanya saya udah capek-capek tracking ya, udah puter sini puter situ, udah gonta-ganti posisi. Saya cek scan otomatis nggak bisa. Ternyata setelah saya buka ini, terus saya ganti dengan konektor yang bagus yang seperti ini, waduh itu hasilnya jadi bagus gitu loh, jadi banyak channel. Berarti dari sini juga dari pembuatan pabrik ini, jadi tidak bisa menjamin kalau ini terpasang dengan baik gitu ya. Jadi kita harus memastikan ya kalau konektor kabel itu harus terpasang dengan baik. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mungkin menggunakan antena lama ya, atau kabelnya juga lama gitu ya, pastikan kabelnya itu bagus ya. Jangan sampai kabelnya yang udah kering ya, yang di luar apabila dilengkungkan kayak gini
ya itu biasanya ada bunyi-bunyi kriuk. Nah itu berarti aluminium foilnya udah hancur, itu udah nggak bisa lagi ya untuk sinyal TV digital ini. Terus dari ujung sampai ujung ya, misalnya dari atas sampai ke bawah itu kita cek kabelnya semuanya ya, lewat plafon kalau misalnya ada gigitan tikus ya, terus ada kabel-kabel yang udah berkarat itu tidak bisa lagi mendapatkan sinyal ya. Biasanya orang-orang kan sekarang itu beli online itu set top box, terus dipasang, terus di scan, oh katanya nggak dapet. Nah padahal itu dari kabelnya juga biasanya mungkin ada kabel yang udah tembaganya itu udah apa namanya, udah berkarat ya. Terus dari komponen-komponen pentingnya itu misalnya dari driver di atasnya ini sudah berkarat gitu ya. Terus di bawahnya juga konektornya juga banyak yang korslet. Nah itu harus benar-benar kita cek semuanya ya, agar pemasangannya itu berhasil ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga ya, yaitu inti dari pembahasan pada video kita kali ini ya, yaitu pemasangan antenanya ya. Oke, persiapkan dulu untuk pemasangannya ini. Sebaiknya bawa TV-nya keluar ya, terus stok box ya. Kalau belum digital pakai stok box ya. Terus antenanya tadi kita pasangkan minimal ketinggian 15 meter ya. Kenapa harus bawa TV-TV keluar? Kan bisa di-scan katanya. Nah ini supaya tujuannya itu supaya kita mendapatkan sinyal secara maksimal, sama halnya seperti parabola gitu ya. Kalau parabola pun itu kalau misalnya nggak ada sidewinder kayak gini, itu harus membawa TV keluar untuk memantau sinyal gitu ya. Ya syukur-syukur kalau ada alat ini ya, alat sidewinder ini untuk pemantau sinyal gitu ya, jadi lebih cepat ya. Kalau nggak ada, bawa TV keluar ya, terus sambungkan set top boxnya ya tentunya dengan TV, dengan listrik, kemudian dari antenanya pasang dengan bagus ya. Lalu kita tancap dan lakukan pencarian manual. Kenapa manual? Agar kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara memantau sinyal di layar langsung gitu ya. Oke teman-teman ya, sebelum melakukan pencarian manual ya, kita harus mengetahui dulu daftar frekuensi dan daftar channel-channel yang sudah hadir di wilayah kita ya. Karena beda wilayah, beda frekuensi, beda wilayah, beda juga daftar channel yang sudah tersedia. Untuk mengetahui daftar-daftar frekuensi dan daftar channel ya, kita buka aplikasi Sinyal TV Digital. Ya, lalu kita masuk ke logo gambar ya yang berada di pojok kanan bawah ini. Nah, ini dia daftar-daftar channel yang sudah tersedia di wilayah kita. Untuk mengetahui frekuensinya, kita klik tombol tower ini, logo tower ini ya, lalu kita cek ini frekuensi-frekuensi yang sudah tersedia di wilayah kita. Nah ini saya contohkan ada frekuensi MNC Group ya di nomor 46 ya, CH nomor 46 untuk frekuensinya 674. Lalu kita langsung untuk melakukan pencarian manual ya dengan frekuensi MNC Group tadi yang ada di aplikasi ya. Posisi CH-nya tadi ada di nomor 46 ya, dengan frekuensinya 674.000 MHz. Nah, sementara kita pantau sinyalnya di sini, lalu kita akan memutarkan atau pointing antenanya di atas ya. Nah, ini aku sudah mulai memutarkan ke kiri dan ke kanan ya. Untuk contoh ini saya menggunakan tiang yang pendek-pendek saja ya. Nah, jangan lupa sambil memutar arah sambil melihat indikator sinyal yang ada di layar. Nah, di sini aku tidak mendapatkan sinyal dan coba akan pindah ke sebelah sininya ya. Saya coba arahkan ke sebelah barat ya.
ini masih di posisi CH46 ya. Kita coba putar arah ke kiri atau ke kanan sambil melihat pergerakan sinyal. Nah, ini udah mulai ada kayaknya nih. Nah, ini aku sudah mendapatkan sinyal teman-teman ya, ada 91% ya. Nah, kalau misalnya punya teman-teman masih sinyalnya itu di bawah 70%, sebaiknya dimaksimalkan ya dengan cara memutar ke kiri atau ke kanan ya, atau bisa ditinggikan antenanya ya agar sinyalnya maksimal. Nah, ini aku sudah mendapatkan MNC Group untuk sementara ini ya. Nah, coba selanjutnya kita untuk agar channelnya lengkap, kita coba untuk melakukan pencarian otomatis ya. Kita cari otomatis ya. Nah, ini di sini aku mendapatkan berapa ya, sabar dulu ya. Di aplikasinya sih ada 18. Nah, ini udah mulai berjalan, udah banyak channel yang didapat. Nah, mungkin ini informasi tambahan ya untuk teman-teman yang mungkin sudah kebingungan ya. Para tetangganya itu banyak ya mendapatkan channel sementara dia tidak dapat sama sekali. Nah, ini bisa jadi dari kendalanya itu dari driver yang rusak di antenanya atau set top boxnya gagal produk ya, walaupun baru gitu ya. Karena saya sudah dan sering mendapatkan set top box yang baru tapi tidak bisa menerima sinyal. Oke, sementara dari saya sampai di sini dulu ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan channel-channel secara maksimal ya. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa beri dukungan ya dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Oke, nantikan video saya selanjutnya tentang TV digital dan parabola dan ada keelektronikan yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.